Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Talita Kurnia. Di sini saya akan membahas sedikit dari chapter 8 tentang the efficient contracting approach to decision usefulness. Jadi, kontrak efisien adalah sebuah komponen yang signifikan dari tata kelola perusahaan. Untuk menguatkan tata kelola perusahaan, kontrak-kontrak ini harus efisien. Mereka harus secara optimal seimbang antara biaya dan manfaat. Kemudian fungsi-fungsi dari teori kontak efisien diantaranya itu yang pertama, teori efisien kontak membantu akuntan mengetahui mengapa melaporkan ke pengurus adalah penting. Kemudian yang kedua, teori kontak bisa mempelajari peran informasi akuntansi keuangan dalam memodernisasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kemudian teori kontak efisien berasumsi bahwa manajer seperti investor adalah rasional. Dan yang keempat, teori ini juga membahas kontrak implisit, yang mana muncul dari menjaga hubungan bisnis. Sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi keuangan. Yang pertama itu adalah pemberi pinjaman. Kontrak hutang adalah sumber keuangan yang penting bagi kebanyakan perusahaan. Yang kedua itu pemegang saham. Eksploitasi dikendalikan dengan mendasarkan kompensasi manajer pada beberapa ukuran performa manajer. Juga penegasan peran statement keuangan membantu mencegah dari overstating informasi dalamnya selama tahun berjalan. Di sini ada kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien. Yang pertama itu ada reliabilitas. Agar reliable, informasi akuntansi untuk kontrak efisien yang berdasar pada transaksi pasar yang terrealisasi dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga penting bahwa peningkatan perhatian pada reliabilitas berarti bahwa financial statement terbaik untuk menginformasikan pemberi pinjaman dan melindungi manajer opportunities adalah tidak sama dengan yang terbaik untuk menginformasikan investor ekuitas. Kemudian yang kedua itu ada konservatisme. Pemikiran kontrak efisien untuk kondisi konservatisme bersyarat melebihi di luar kewajiban hukum. Dia menyediakan early warning system atas kesulitan keuangan mendatang. Juga konservatisme bersyarat dengan membuat sebuah systematic understatement atas nilai bersih aset. Menyediakan pemberi pinjaman dengan batas bawah aset bersih untuk membantu mereka mengevaluasi keamanan pinjaman. Kemudian di sini ada ketegasan kontrak. Kontrak sifatnya sulit untuk dapat diubah. Diberikan kontrak yang tegas, perusahaan menghadapi trade-off tata kelola. Kebijakan akuntansi optimal untuk perusahaan mewakili kompromi. Menentukan kebijakan akuntansi secara ketat sebelumnya akan meminimalkan opportunities kebijakan akuntansi yang dipilih manajer. Di sisi lain, membiarkan manajer memilih kebijakan akuntansi akan mengurangi biaya ketegasan kontrak, tapi membuka perusahaan biaya perilaku manajer opportunities. Kemudian, employee stock option. Terdapat 3 karakter opsi, yaitu yang pertama, pengembalian yang diharapkan dari menahan suatu opsi melebihi return saham yang diharapkan. Yang kedua, potensi kenaikan opsi Amerika meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo. Kemudian yang terakhir, jika opsi deep in the money, artinya jika nilai saham dasar jatuh lebih tinggi daripada harga exercise price, maka hasil dari menahan opsi tersebut dan probabilitasnya sangat mendekati hasil dan probabilitasnya dari menahan saham dasarnya. Kemudian masuk ke discussion and summary of ESO expensive. Mengapa pihak manajemen menentang pembebanan ESO? Kemudian pada distinguishing efficiency and opportunities. Semakin besar integrasi antara perusahaan induk anak, maka semakin besar kemungkinan perusahaan induk untuk menyiapkan laporan konsolidasian. Kemudian di sini ada summary of efficient contracting for debt and stewardship. Untuk mencapai kontrak efisien, informasi keuangan harus reliable dan konservatif. Itu dilihat secara kondisional. Kebijakan akuntansi mempunyai konsekuensi ekonomi. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi penting bagi para manajer selama manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih kebijakan akuntansi. Implicit contracts masuk ke definition and empirical evidence. Perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari efficient contracting tanpa harus benar-benar masuk ke dalam sebuah kontrak formal.
Sebagai contoh yaitu kepercayaan yang diperoleh perusahaan atas konsistensinya, melaporkan laba yang terus berkembang secara transparan, hubungan yang berdasarkan kepercayaan semacam itu disebut sebagai kontrak implisit. Kemudian single period non-cooperative game. Teori ini diturunkan ketika hasil yang diperoleh oleh lawan atau manajer dan bukan oleh nature yang membawa kita ke teori permainan. Sejak kebutuhan akan keputusan dari pihak yang berbeda mungkin tidak selalu sama, konflik antara pihak dapat dimodelkan sebagai sebuah permainan. Salah satu contoh konflik ini mungkin terjadi di antara investor dan manajer. Investor menginginkan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan untuk membantu mereka dalam menilai risiko dan imbalan yang diharapkan dari investasi. Namun, manajer mungkin tidak ingin mengungkapkan semua informasi yang dimilikinya. Di sini ada summary of implicit contracting dan summary of efficient contracting. Pada summary of implicit contracting, teori permainan non-kooperatif menjelaskan model situasi tentang adanya konflik yang biasa terjadi antar pengguna laporan keuangan. Dan pada summary of efficient contracting, penelitian empiris telah melaporkan bukti kontrak efisien dan perilaku opportunistic manager. Bukti efisien menunjukkan bahwa mungkin untuk menyelaraskan manajer kepentingan dengan investor. Baik, segitu pemaparan dari materi chapter 8 dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, teman-teman.